Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh sosiologi yaitu George Simmel beserta teori-teorinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rila Khairunisa Asidihi, biasa dipanggil Rik, dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023 Offering A. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu siapa sih George Simmel itu? Jadi teman-teman, George Simmel merupakan seorang founding father dari disiplin ilmu sosiologi. Nah, ia merupakan sosiolog yang berasal dari Jerman. Beliau banyak berkontribusi nih pada perkembangan sosiologi sepanjang hidupnya. Salah satu sumbangsihnya adalah teori-teori yang ia ungkapkan. Dan apa saja sih teori-teorinya? Lanjut, mari kita bahas. 3 teori yang diungkapkan oleh George Simmel dan akan kita bahas dalam video ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, yaitu philosophy of money, yang kedua interaksi sosial, dan yang terakhir adalah teori konflik. Dalam philosophy of money, Simmel memandang uang sebagai fenomena sosial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dan untuk memahami perspektif Simmel tersebut, kita perlu mengkaji berbagai aliran filsafat yang relevan teman-teman. Nah, kita akan dapat lebih memahami bagaimana Simmel melihat peran uang dalam masyarakat dan implikasi filosofis yang ditimbulkannya. Melalui pemikiran Simmel tersebut, kita dapat lebih kritis dari teman-teman dalam memahami peran uang di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga tahu bagaimana uang mempengaruhi nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya. Melalui berbagai perspektif filsafat yang digunakan Simmel, kita dapat melihat uang sebagai fenomena yang memiliki implikasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, mengajak kita untuk terus mencari cara yang lebih baik dalam memahami dan mengelola peran uang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu teori George Simmel tentang masyarakat sebagai pola interaksi timbal balik. George Simmel beranggapan bahwa masyarakat bukanlah suatu kesatuan yang homogen, melainkan suatu kumpulan dari berbagai macam bentuk interaksi sosial antar individu. Simmel menyebut masyarakat sebagai sintetis dari banyak interaksi atau the synthesis of many interaction. Aku ingin mengambil satu kutipan dari Simmel tentang masyarakat nih. Bunyinya, masyarakat ada di mana individu mengadakan interaksi dengan individu-individu lainnya. Nah, menurut Simmel sendiri, unsur-unsur dalam interaksi itu ada 3 teman-teman. Kira-kira apa aja sih? Yang pertama yaitu individu-individu yang terlibat dalam interaksi. Yang kedua, isi atau konten dari interaksi. Dan yang ketiga adalah bentuk atau pola dari interaksi tersebut. Unsur pertama adalah subjek dari interaksi, yaitu orang-orang yang saling berhubungan dalam suatu situasi sosial tertentu. Untuk unsur yang kedua adalah objek dari interaksi, yaitu hal-hal yang menjadi perhatian, tujuan, atau motif dari individu dalam berinteraksi. Unsur yang ketiga adalah cara atau metode dari interaksi tersebut, yaitu aturan-aturan, norma, atau gaya-gaya yang mengatur hubungan antara individu dalam interaksi. Simmel sendiri menekankan bahwa unsur ketiga, yaitu bentuk atau pola dari interaksi, adalah unsur yang paling penting dalam menentukan dalam memahami masyarakat. Ia berpendapat bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial memiliki karakteristik sendiri-sendiri nih teman-teman. Dengan kata lain, bentuk-bentuk interaksi sosial dapat diterapkan pada berbagai macam isi atau konten dari interaksi tanpa mengubah sifat-sifat dasarnya. Salah satu yang menjadi fokus utama Simmel adalah form dibandingkan konten dari interaksi sosial, di mana form adalah bentuk nyata, sedangkan konten adalah hal yang abstrak. Simmel berpendapat bahwa dunia nyata tuh berisi banyak kejadian, aksi, dan interaksi yang selalu berubah teman-teman. Dan untuk beradaptasi dengan realitas yang selalu berubah ini, manusia membuat pola-pola dan bentuk-bentuk dan semacamnya. Beberapa pola dan bentuk yang ditulis oleh Simmel antara lain social geometry, social types, dan social form.
Social geometry adalah sebuah usaha dari Simmel untuk membuat sebuah geometri dari interaksi sosial. Dalam social geometry, jumlah individu yang terlibat dalam interaksi sangat mempengaruhi seberapa berkualitasnya interaksi tersebut. Lebih lanjutnya, Simmel membagi konsep ini melalui konsep dyad dan triad. Dyad adalah hubungan yang terdiri dari hanya dua orang individu. Dalam hubungan ini, dua individu di dalam interaksi sama-sama mempunyai kuasa individu sama besar. Hal ini menyebabkan meaning yang ada di dalam interaksi ini pasti tidak akan jauh melampaui individu tadi, sehingga sangat kecil kemungkinan akan terbentuk sebuah kelompok independen. Tetapi jika dalam hubungan ini ditambah satu orang, maka akan menjadi triad. Hal ini menurut Simmel dapat membuat perubahan besar dalam hubungan tersebut. Dalam hubungan triad, kuasa individu di dalamnya menjadi melemah dan meaning yang ada di dalamnya ada kemungkinan akan jauh lebih dari individu yang ada di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan terbentuk sebuah grup dari interaksi tersebut. Adapun yang membedakan antara hubungan dyad dan triad adalah jumlah orang yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Simmel, begitu jumlah orang yang terlibat dalam interaksi berubah, maka bentuk dari interaksi tersebut akan berubah juga. Social types menurut Simmel ada 5, yaitu orang miskin, orang asing, pemboros, petualang, dan bangsawan. Orang miskin didefinisikan dari segi hubungan-hubungan sosial sebagai orang yang dibantu oleh orang lain atau setidaknya mempunyai hak atas bantuan itu. Hal ini jelas, Simmel tidak menganut pandangan bahwa kemiskinan didefinisikan oleh suatu kuantitas atau lebih tepatnya kekurangan kuantitas uang. Simmel menceritakan tipe aktor yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jika terlalu dekat, ia tidak lagi orang asing, namun jika terlalu jauh, ia akan kehilangan kontak dengan kelompok. Pemboros adalah orang yang gemar berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Dengan terbiasa berbuat boros, seseorang bisa menjadi buta terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Petualang adalah orang yang hidup berpindah atau melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang terakhir adalah bangsawan, di mana bangsawan merupakan kelas sosial tertinggi dalam masyarakat. Selanjutnya di social form, ada superordinasi dan subordinasi. Superordinasi adalah status yang menempatkan seseorang berada di atas orang lain secara absolut. Seseorang mendapatkan superordinasi dapat menguasai orang lain yang ada di bawahnya. Namun sebaliknya, untuk mereka yang di bawah, mereka adalah individu-individu yang dikenakan subordinasi. Dalam wujud konflik, interaksi sosial umumnya muncul akibat masalah yang menyebabkan dua individu atau lebih harus berinteraksi guna mencapai suatu tujuan. Simmel berpendapat bahwa pertukaran adalah jenis interaksi sosial yang murni dan maju. Karakteristik pertukaran ialah bahwa jumlah nilai dari pihak yang berinteraksi lebih besar setelah ia berinteraksi dari sebelumnya. Artinya, masing-masing pihak memberikan lebih selain yang dimiliki. Yang terakhir adalah hubungan seksual. Hubungan seksual menjadi bentuk interaksi yang paling khusus dan umumnya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini biasanya terikat dalam sebuah pernikahan. Dalam pemahaman George Simmel, konflik bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, seperti dapat mengancam retaknya suatu persamaan antar individu maupun kelompok. Namun, menurutnya, konflik justru merupakan bentuk dasar dari interaksi antara individual maupun kelompok, sehingga memungkinkan interaksi dapat terus berlangsung. Bagi Simmel sendiri, yang mengancam retaknya suatu kebersamaan bukanlah konflik, melainkan tidak adanya keterlibatan interaksi antara individu maupun kelompok. Kemudian, Simmel membedakan beberapa jenis konflik yang dapat ditimbulkan akibat sosial yang berbeda. Yang pertama, konflik perbandingan antagonistis, konflik hukum, konflik mengenai prinsip-prinsip dasar, konflik antar pribadi, konflik dalam hubungan intim, dan lain sebagainya. Oke, video ini akan ditutup dengan kalimat yang diucapkan oleh George Simmel, yaitu tidak ada kehidupan tanpa konflik. George Simmel menyatakan bahwa konflik tidak akan pernah lenyap dari panggung kehidupan masyarakat, kecuali lenyap bersamaan dengan lenyapnya masyarakat tersebut. Videonya sampai sini dulu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.